Bapak Ibu yang bukan Allah, kata Imam Abu Yazid, jika engkau ingin dapat syafaat, cintailah ulama-ulama ahlullah, kekasih-kekasih Allah. Apa sebab? Allah itu hanya memperhatikan di alam itu kolbu para kekasihnya. Kalau di hati para kekasih Allah ado nama awak, sukonya jawab, senangnya jawab, maka kita dapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena alarm atau bangun karena dibangunkan Allah. Iwana. Apa kata kawan yang ikut tentu Pak. Selesai jam 2 di surau, jam 4:30 lah jago. Barasong. Tapi ada yang tambah kuat. Itu pertanda yang menghidupkan, yang menyegarkan bukanlah tidur. Yang menyegarkan, yang menciptakan tidur. Dan yang menciptakan tidur dan ngantuk itu tidak pernah tidur dan ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hatta urusan tidur Allah yang atur. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Abdul Hasan Asy'ari, apa kata mereka? Sepakat. Kami puluhan tahun. Abdul Hasan Asy'ari mengatakan, alhamdulillah aku 20 tahun salat subuh dengan wudu Isya. Salat subuh, wudunya wudu Isya. Artinya mereka tidak batal walaupun mengulangi wudu. Tapi tidak batal. Dan umur mereka rata-rata panjang. Itu bukti bahwa iklan minum setiap hari mesti 8 liter itu tidak benar. Mohon maaf ya kepada penjual air, jual-jual selai itu. Tidak usah sesatkan opini umat. Betul kata dokter begitu ya, kata dokter. Dalam kitab ada. Cuma imam-imam tadi orangnya sehat, tidak sakit gula, tidak punya penyakit kandung kemih. Salat subuh pakai wudu Isya. Berkatalah Imam Surwardi, Imam Sarraj Surwardi dalam kitab Awariful Ma'arif, Sarraj dalam kitab tasawufnya. Apa kata mereka? Dulu para masyayikh kami mengatakan, kurangilah minum, maka engkau akan kurang ngantuk. Kurangilah makan, maka darahmu akan melemah, akan mampu dikuasai. Ya. Maka tips mereka itu, kalau sudah malam ngurangi makan, ngurangi minum. Kalaupun minum yang menguatkan. Contohnya minum kopi yang asli. Maka di Jawa, pesantren-pesantren Jawa dan habaib-habaib di Yaman, mereka mewiridkan minum air. Wirid itu artinya membiasakan minum air yang ada kopinya, tapi yang asli tanpa gula. Kalau di kita buat kopi semanih-manihnya, bahkan nak sekali gula. Ya. Jadi minum kopi pun ada thariqahnya, ada mazhabnya Pak, ada kaifiatnya. Ya. Ada berkaifiat segala satu. Ulama-ulama dulu jarang minum kalau dah siang, malam hari. Jarang makan kalau siang hari. Kalau di Indonesia agak sulit. Di negara awak sudah pengajian makan. Ya. Maka wajar yang pertama kali kena penyakit gula buya. Ya. Indak dimakan jamaah sedih. Saran ambo kalau majak buya makan sebelum pengajian. Sehingga masih bergerak badannya, masih terbakar itu karbonya dan ia sehat. Ya, kalau mau ngajak buya makan, kau ndak nyuruh pun. Kan nanti banyak pengajian di siko ke masjid. Ya, kata Pak Ismail tadi, Pak Ismail, perhatikanlah kami. Berilah saran kami. Itu salah satu saran tuh. Jadi kalau kajak buya makan sebelum pengajian, kecuali buyanya baru datang. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi innallazina qalu rabbuna Allah. Sungguh orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, itu bukan hanya dengan lisan.
Jadi ada 3 jenis orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Satu yang mengatakan dengan lisan, tapi kolbunya tidak. Kolbunya lalai. Wa qalbuhu ghafil. Lisannya membaca Rabbuna Allah, tapi hatinya lalai. Yang kedua, man qala Rabbuna Allah. Siapa yang mengatakan Rabb kami Allah, kolbunya mengikuti makna, mentasdik, menerima, mempercayai Allah lah penciptanya. Bapak Ibu, nalah bauban le pandai manahan uban. Le sanggup apa nahan uban, Pak? Coba. Uban tumbuh. Aku belum sampai ke janggu-janggunya bauban. Le bisa Pak menahan uban, Pak? Enggak. Dulu wajah gagah, kinilah mulai ke keriput. Le bisa menahan keriput? Enggak. Ya. Artinya kita tidak berkuasa terhadap wajah kita sendiri. Mau tidak mau, terima Allah sebagai Tuhan atau tidak terima, itu wajah bukan kita yang atur. Le bisa request, Pak. Bangun besok pagi, muka muda kembali. Wajah awet muda lah bisa. Yang mungkin awet tua kok lain. Gigilah do dan ompong balik. Ya. Kalau anak kita ompong lucu, Pak. Kalau sumuran bapak ompong lah lucu lah. Ya. Menyebalkan. Ya. Itu gigi ingin nyawanya tumbuh balik, tapi le tumbuhnya tanda kita tidak menguasai tubuh kita sendiri. Kita enggak menguasai tubuh sendiri. Itulah makna Rabbunallah. Percaya tidak percaya, terima tidak terima, Rabbunallah. Katakanlah Tuhan kami Allah. Yang mengatur kamu itu Allah. Itu makna Rabb. Ya, Allah yang Maha atur. Dan yang ketiga, itu yang paling bagus. Orang yang membaca Rabbunallah, batinnya, ruhaninya tidak hanya sekedar percaya, tapi mulai merasakan. Jadi kalau yang kedua, man qala Rabbunallah wa amina billah wa saddaqah. Yang ketiga, man amana billah wa saddaqahu wa zaqahu. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah, Tuhan kami Allah, percaya kepada Allah, lalu ingin menjalani jalan, menjalani latihan untuk merasakan Allah itu memang yang mengatur. Ya. Satu kali ada seorang murid, ya, iktikaf di surau. Bahasa orang kampung besuluk, bahasa hadisnya iktikaf. Iktikaf orang itu tak biasa buang air besar BAB dengan cara jongkok, biasanya pakai duduk. Akhirnya badannya stres badannya. 3 hari tidak buang air besar. Bah kira-kira kalau 3 hari wak tak buang yang besar, le sehat badan. Bah kira-kira. Jadi kiranya kalau ada yang disimpan di dalam, itu justru membuat badan kita gelisah, tidak nyaman. Itulah nasib orang-orang yang menumpuk hartanya. Sama, menumpuk makanan, menumpuk harta, itu nasibnya sama. Dia akan gelisah. Jadi kalau ada orang-orang yang gelisah, menyimpan beberapa harta, keluarkan haknya. Sebab yang kita keluarkan kotoran, itulah asbabnya zuriat Rasulullah, keluarga Rasulullah tidak boleh menerima harta sedekah. Sebab harta sedekah itu kotoran. Sedangkan para zuriat Nabi, ahlu bait, yang kalau di Jawa orang kenal habaib. Orang awak kan tidak terlalu kenal dengan habaib. Ya, mulai-mulai kini, bahkan ada ustadz di negara awak
tidak mempercayai habaib, tidak mempercayai zuriat Nabi. Inilah mulai lalu di Banten, seorang kiai tidak percaya dengan habaib. Kalau dia tidak percaya ada zuriat Nabi, maka mereka sedang tidak percaya dengan semuanya. Nggak percaya dengan Wali Songo, tidak percaya dengan habaib-habaib hari ini. Ya, itu berlebihan. Nah, zuriat Nabi darahnya suci. Maka kalau memberi kepada zuriat Nabi bukan sedekah, kepada mereka sebut hadiah. Keluarga Nabi, kota bagi dua, ada ulama, ada ahlul bait. Ulama itu keluarga batinnya Nabi. Kok adab, sekedar adab saran. Kalau berbagi kepada guru, jangan sebut kau sedekah guru, tapi katakan kepada guru, ini hadiah wahai Tuhan guru. Apa sebab? Guru itu hatinya mulia. Sangat tidak elok kalau kita mengatakan ikut sedekah guru, kecuali guru seorang yang fakir miskin. Jadi kepada guru disebut dengan hadiah. Ingin dapat syafaat guru nak? Orang yang diberi syafaat oleh guru cuma satu, orang yang dicintai guru. Dalam hadis disebutkan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Kalau kita dapat cintonya para ahlullah, Bapak Ibu pasti dapat syafaat. Jadi Imam Abu Yazid didatangi seorang muridnya dan mengatakan, wahai Tuan Syekh Abu Yazid. Abu Yazid itu wafat 261 Hijriah. Ulama terdahulu, ulama salafus saleh. Itu salafnya gitu. Banyak orang mengaku salaf, tapi mereka tidak punya silsilah sanad kepada salaf itu. Kalau kita punya silsilah kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata beliau? Jika engkau ingin mendapatkan perhatian Allah, maka buatlah para kekasih Allah cinta kepadamu. Jadi buat tersinggungnya. Kok hobi benar menyinggung guru, menyindir guru. Ya. Padahal yang dapat izin menyindir itu guru. Guru itu tugasnya menyindir orang. Cuma murid karena tidak shadiq, tidak sungguh-sungguh berguru, setiap disinggung sama gurunya, tersinggung, sakit hati. Tidak datang ke masjid lagi, tidak datang ke surau lagi. Bapak Ibu yang bukan Allah, kata Imam Abu Yazid, jika engkau ingin dapat syafaat, cintailah ulama ahlullah, kekasih-kekasih Allah. Apa sebab? Allah itu hanya memperhatikan di alam itu kolbu para kekasihnya. Kalau di hati para kekasih Allah ada nama awak, sukonya jawab, sonangnya jawab, maka kita dapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang diperhatikan oleh Allah, Allah itu tidak mau memperhatikan alam semesta, dunia, mulai dari dicipta sampai terakhir. Allah atur, tapi Allah tidak perhatikan dalam pengertian memperhatikan dengan rahmat, memperhatikan dengan perhatian khusus, tidak. Allah setelah menciptakan dunia tidak pernah memandangnya. Lalu siapa yang dipandang oleh Allah? Kolbu kekasihnya.